Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawwalin kana kasiyamid dahr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Buat langkah yang pertama, marilah kita bersama-sama untuk selalu tidak bosan, untuk selalu tidak lupa, yakni memuja serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dari dahulu sampai sekarang ini tidak pernah lupa yang namanya memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita. Contoh sebagian nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga dapatlah kiranya kita semua berpikir untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah, timbul satu pertanyaan. Apa nikmat yang paling terbesar? Apa nikmat yang paling terbesar? Nikmat yang paling terbesar adalah Allah menciptakan kita, yakni tidak menjadi binatang. Maaf cakap hadirin jamaah sekalian, Allah tidak menjadikan kita yakni sebagai orang kafir. Akan tetapi Allah menjadikan kita yakni menjadi manusia yang beragama Islam, menjadikan kita yakni sebagai orang yang beriman. Maka wajar dan patut kita bersyukur kepada Allah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, selawat beriringan salam. Marilah kita bersama-sama untuk tidak lupa juga yakni mengagungkan, memuliakan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan juga kepada keluarga beliau sekalian, sahabat beliau sekalian, dan juga kepada para pengikut beliau sekalian ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, timbul pertanyaan yang kedua. Siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yakni sesuai yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yakni orang yang paling mulia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka seperti inilah hadirin jamaah sekalian, orang yakni dikategorikan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni orang bermanfaat bagi orang lain. Bercerita tentang orang kebaikan hadirin jamaah sekalian, bercerita tentang orang kebaikan hadirin jamaah sekalian, tercatat dalam sejarah satu kisah, yakni maaf cakap, seorang wanita pelacur kerjaannya dari muda sampai tua. Akan tetapi di salah satu fenomena, wanita pelacur ini memberi minuman yakni kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Yang menjadi poin bagi kita di saat ini dari kisah tersebut hadirin jamaah sekalian, kalaulah bermanfaat untuk anjing saja Allah jadikan kita masuk ke dalam surga, apalagi kita bermanfaat untuk agama hadirin jamaah sekalian. Apalagi kita bermanfaat untuk keluarga kita, untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, ataupun untuk yakni kebersamaan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Adapun tujuan dan maksud khatib di sini yakni bukan untuk menasihati hadirin jamaah sekalian. Tujuan khatib di sini bukanlah untuk menasihati guru-guru kami di sini, orang-orang tua kami di sini. Karena apa? Karena kami di sini tidak layak menasihati tersebut. Karena apa? Karena khatib di sini adalah statusnya seorang murid, seorang anak. Jadi tidak wajar dan patut menasihati orang tua kami dan guru-guru kami semuanya yang ada di sini. Akan tetapi tujuan khatib di sini tak lain dan tak bukan yakni mengulang kaji ataupun menyampaikan sedikit mauizah hasanah yang singkat. Dan tujuan khatib di sini lagi bukan untuk menyinggung perasaan hati jamaah sekalian ataupun ingin menyakiti hati jamaah sekalian. Akan tetapi tujuan khatib di sini tak lain dan tak bukan mengulang kaji ataupun menyampaikan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan sedikit mauizah hasanah yang singkat, di sini khatib terlebih dahulu meminta maaf kepada seluruh jamaah sekalian apabila ada kalimat yang khatib sampaikan di sini nanti sehingga hati jamaah sekalian kurang puas ataupun ada kesalahan di dalam menyampaikan, maka di sini khatib terlebih dahulu meminta maaf kepada seluruh jamaah sekalian. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di sini khatib akan menyampaikan yakni dua akar. Akar yang pertama yakni mengenai tentang keutamaan dan fadilah di bulan Syawal ini. Apa kelebihan dan keutamaan di bulan Syawal ini? Keutamaan dan kelebihan di bulan Syawal ini hadirin jamaah sekalian, yakni sesuai tertera yang telah dijelaskan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Man shama Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahrin." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia ibaratnya mendapatkan pahala yakni seperti berpuasa dalam 1 tahun. Hadirin jamaah sekalian, terkait tentang mengenai tata cara melaksanakan yakni puasa sunat di bulan Syawal ini sesuai dengan tuntunan dalam agama Islam, yakni kalau berurutan pun kita kerjakan boleh. Kalau kita cicil pun seumpama hari ini puasa, besok enggak.
habis itu besoknya puasa lagi, besoknya ini boleh. Ataupun kadang kita di bulan Ramadan pernah ketinggalan yakni puasa wajib, maka qadha dulu boleh juga. Ataupun digabungkan di bulan Syawal itu boleh juga. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ini mengenai tentang keutamaan dan fadilah di bulan Syawal ini. Berarti kalau kita melaksanakan yakni apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, yakni puasa 6 hari, maka ibaratnya kita berpuasa yakni mengerjakan dalam 1 tahun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ini akar yang pertama. Akar yang kedua, hadirin jemaah sekalian, yakni tentang dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, ada salah satu kelompok manusia, yang mana Allah tidak peduli kepada orang tersebut. Hadirin jemaah sekalian, yang mana Allah dengan kelompok orang ini tadi, Allah tidak peduli mau dijungkir balik, mau dia sholat, mau dia enggak, Allah tidak peduli. Karena apa? Karena kelompok ini, hadirin jamaah sekalian, ternyata yakni orang munafik. Mengapa demikian? Karena orang-orang munafik ini, hadirin jamaah sekalian, nasallaha fanasiyahum, mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun, maka ciri-ciri orang munafik ini adalah sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang yang fasik. Apa definisi ataupun takrif daripada fasik? Fasik di sini adalah, kalau istilah dalam bahasa gaul, buat orang cerak garis sesuai. Hadirin jamaah sekalian, buat orang cerak garis sesuai, ceraknya luar biasa, akan tetapi perbuatan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Inilah dikategorikan orang yang fasik, yakni munafik. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, maka kalau ada sifat yang demikian ini, hadirin jamaah sekalian, pernah kita lakukan ataupun sampai sekarang masih kita simpankan, maka segera bertobat, hadirin jamaah sekalian. Karena apa? Karena efek sampingnya, yakni Allah tidak peduli kepada kita. Ternyata, hadirin jamaah sekalian, jangankan Allah tidak peduli kepada kita, tingkat orang tua saja kalau tidak peduli kepada kita, seorang anak rasanya sedih bercampur air mata. Ini apalagi Allah yang tidak peduli kepada kita. Bagaimana nasib kita di dunia dan di akhirat? Maka kalau ada sifat ini masih di dalam diri kita, maka segeralah kita ini bertobat bersama-sama, hadirin jamaah sekalian. Bercerita tentang munafik, tidak usah jauh-jauh kita cari contohnya, hadirin jamaah sekalian. Karena apa? Karena kita orang munafik itu. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kita, hadirin jamaah sekalian. Karena apa? Karena kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kita mengatakan aku takut kepada Allah. Akan tetapi apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita mengatakan beriman kepada Allah, sedangkan kita masih saja lengah dengan kewajiban kita. Masih saja kita meninggalkan sholat, masih saja kita mengabaikan semua kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kita, hadirin jamaah sekalian. Ini perlu kita renungkan dan introspeksi diri dalam diri kita masing-masing. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Maka hadirin, mulai sekarang marilah kita bersama-sama, yakni untuk merubah diri kita
mulai sampai sekarang ini sampai ke seterusnya. Karena apa? Karena tujuannya agar kita berpikir untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat nanti. Mengapa tujuannya kita untuk berubah? Karena tak lain dan tak bukan. Tujuannya tak lain dan tak bukan, yakni agar kita berpikir untuk mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat nanti. Karena kalau berbicara masalah akhirat, hadirin jamaah sekalian, kalau tentang kematian ini sudah lumrah kita ketahui bersama, bahwa ayatnya pun sering kita lihat, ayatnya pun sering kita dengar. Akan tetapi bunyi ayatnya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ini sudah sering kita dengar ataupun kita lihat ayatnya ataupun penjelasannya. Akan tetapi yang menjadi perlu tanda tanya kepada kita semua hadirin jamaah sekalian, dalam keadaan apa kita nanti mati? Ini yang perlu kita khawatirkan. Kalau kematiannya sudah kita tahu bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yang menjadi khawatir bagi kita bersama, yakni di saat apa kita nanti mati. Syukur alhamdulillah, iwah ni Jumat ini, iwah ni semiam dalam keadaan sujud, kita nyulak Tuhan bersyukur alhamdulillah. Arah harapan tu selamat di akhirat nanti hadirin jamaah sekalian. Syukur alhamdulillah, tengah kita berzikir, tengah kita bersedekah, ataupun tengah kita melakukan kebaikan, nyulak Tuhan. Syukur alhamdulillah. Arah harapan tu hadirin jamaah sekalian rahimahumullah. Akan tetapi roh seandainya sebalik kita mati wahni keadaan maksiat hadirin jamaah sekalian, kita mati tengah berbuat dosa. Ini perlu kita renungkan hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ke kita ulah tetapi wayana kedarat ariawah tadi detik terakhir Namaste mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur arah harapan untuk selamat di akhirat nanti. Akan tetapi ini si model ini ayat jemaah beriman. Akan tetapi kita betul-betul diri kita mereka sebiak. Akan tetapi kita betul-betul diri kita mereka berbuat kebaikan. Maka sulit arah harapan hadirin jemaah sekalian. Gara cukup ilone niat mahmuboro kahe. Syukur alhamdulillah ke masa dunia arah kita sedekahan harta tu arah harapan tu. Ini dia mulai bersedekah yang diri sendiri aja itu. Syukur alhamdulillah semasa murid tu arah kita didik anak tu sehingga arah harapan tu untuk membantu kahaya ini menjadi anak yang soleh ataupun kita pun pesantren kahaya. Arah harapan tu. Maka sesuai dengan dijelaskan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pahala tanpa putus, yakni ada 3 perkara. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian contohnya itu ilmu yang bermanfaat. Contohnya adalah hadirin jamaah sekalian. Akan tetapi di antaranya salah satunya yakni seumpama khatib ia taslimi barli bersilo, seumpama ibarat kahir melakukan kemungkaran ataupun melakukan yang melanggar syariat Islam. Nggih jamaah baik tentu buat untuk salah melanggar aturan syariat agama, maka dengan wajar jamaah sekalian tersebut sehingga aku waktunya berubah, sehingga dengan aku berubah tersebut maka kamu sinasihati aku walaupun Tuhan pahala yang tetap mengalir. Ini salah satu contoh ilmu yang bermanfaat. Yang kedua kena Nabi itu yakni sedekah jariyah. Yang ketiga kena Nabi itu yakni anak yang soleh.
Udah kan maksudnya anak yang soleh, hadirin jamaah sekalian. Tercatat niat dalam salah satu riwayat, ada salah satu kisah. Iwan surganya pergi Tuhan Muhammad. Iwan surganya pergi Tuhan Muhammad, sehingga ini kalau Tuhan malaikat, wahai malaikat, kini belum kau. Hoi Iwan di surga, wahai Muhammad hambaku, sedangkan surga ini aku ciptakan bukan untuk bersedih, bukan untuk sengsara, tapi hanya ketika Muhammad hambaku ya. Coba kuni gopea, wahai malaikat. Hanya kuni malaikat. Ku hamba Muhammad wahai surga ini. Wahai hamba Allah, hanya ketika Muhammad wahai surga ini. Sedangkan surga ini Allah ciptakan yang untuk bersenang-senang, untuk bahagia. Tapi hanya ketika kau Muhammad wahai hamba Allah. Wah, dia jawab hamba si Muhammad wahai surga ini yang hadirin jamaah sekalian. Kudahku di Muhammad wahai malaikat, kudahku berbahagia dan bersenang-senang di wahai surga ini. Sedangkan matuaku wahai neraka. Aku kira bahagia dan kira senang di wahai surga ini apabila di matuaku bila ucapkan surga ini hadirin jamaah sekalian. Kene hamba si Muhammad wahai surga ini umat malaikat. Hanya yang malaikat dikatakan ke Tuhan, ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu mengatakan seperti ini yang ditersebutkan tadi. Kene gilan senang dan gilan bahagia di wahai surga apabila dengan tuai gilan cok ke surga. Nya kan itu Tuhan malaikat itu. Kata saya wahai malaikat, ngayoboya umatnya hamba Tuhan. Cokot dan matu ya pekor surga. Cokotnya kaya Allah. Nyanggih kena malaikat dinamia. Ya Allah, mudah ku benyok dek surga ini di matu ya Allah. Weh semasa mereka di dunia di matu ini luar biasa dosa ya Allah. Bahkan dosa yang paling besar dikerjakan ya Allah. Udah membuat dia di matu ini dia dosa ya Allah. Walaupun dele kena Allah mengartikan mereka. Walaupun dele dosa di matu ini tetap copatnya. Berkat kesolehan anaknya dosa walaupun dosa di matu ya, walaupun dele walaupun berolah maafkan. Hanya copnya malaikatnya di matu ini ada di jamaah sekali. Kita butuh hikmah dan pelajaran dari sejarah tersebut hadirin jamaah sekalian. Kalau ada anak soleh hadirin jamaah sekalian, nanti mula di dunia peduli dengan kita selaku di mati. Di akhirat yang model jangan di wahai sejarahnya. Di akhirat bahkan peduli kepada kita selaku di mati. Inilah fungsi anak yang soleh dan solehah hadirin jamaah sekalian. Ayat kita selaku jemaat kita usahakan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kadang gerara anak tertentu sirawat kita usahakan yang kilo itu jadi contoh arah tertentu. Maka ini harap betul. Ya hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya inilah yang dapat khatib sampaikan. Lebih dan kurang khatib pun memohon maaf. Semoga apa yang khatib sampaikan bermanfaat bagi khatib sendiri, umumnya yakni kepada jamaah sekalian. Semoga menjadi amalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Maka inti dari Muizah Hasanah yang singkat ini hadirin jamaah sekalian, teruslah kita berusaha yakni merubah diri kita sebelum yakni ajal menjemput. Tak ada kata terlambat yakni dalam bertobat kepada Allah. Tak ada kata terlambat yakni untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang menunggu tobat kita hadirin jamaah sekalian. Maka terpikirlah kita bersama-sama yakni untuk bertobat dari mulai sekarang
sampai ke seterusnya. Karena apa? Yakni tak lain dan tak bukan seperti yang dijelaskan di atas tadi, yakni untuk persiapan bekal ada nanti di akhirat nanti. Hadirin sidang salat Jumat rahimahumullah. Sebelum khatib menyampaikan rukun al-khutbah, di sini khatib menghimbaukan kepada seluruh jamaah sekalian agar kiranya yakni menyimak apabila nanti ada kata ataupun bacaan yang salah, maka di sini yang khatib menghimbaukan kepada jamaah semua untuk menegur tujuannya, yakni agar sholat Jumat kita pada hari yang berbahagia ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله